Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran ekonomi, baik lintas minat maupun peminatan, baik 10 MIPA maupun 10 IPS ya. Baiklah, pertemuan ketiga kali ini akan melanjutkan materi dari pertemuan ke-1 dan kedua. Apabila kemarin pertemuan kedua sudah membahas materi DEF ya, untuk pertemuan ketiga akan melanjutkan yaitu materi GHI. 3 materi lagi. Insya Allah ini materi terakhir di KD 3.1. Jadi apabila hari ini selesai saya sampaikan, terus ada tugas sedikit, tidak di US ya, tapi langsung di portal Diknya. Sebagai evaluasi dari materi ini, minggu depan berarti kita tinggal penilaian harian KD 3.1. Dalam pertemuan ketiga kali ini, materi yang dibahas yaitu prinsip dan motif ekonomi, lalu yang berikutnya pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir adalah ekonomi syariah. Lanjut. Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip itu adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu ya. Dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Menkyu tahun 2011 ya. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi tentu saja sangat bermanfaat anak-anak ya. Mengapa kita perlu punya prinsip dalam mengambil tindakan kegiatan ekonomi ya? Yang pertama, manfaatnya antara lain ada 4. Hasil yang diperoleh maksimal. Kalau kita memikirkan prinsipnya, maka hasil yang akan kita dapatkan akan maksimal, akan semaksimal mungkin ya. Yang kedua, kemampuan alat dan modal yang digunakan secukupnya. Kita tidak boros, jadi bisa lebih efektif dan efisien secukupnya, tidak pemborosan. Yang ketiga, yaitu resiko kerugian diperkecil. Karena kita sudah memaksimalkan manfaatnya, maka kerugian kita akan minimal atau diperkecil. Dan yang terakhir, pemborosan dapat dihindari. Itulah manfaat dari prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat ya. Baiklah, itu prinsip ekonomi ya. Yang kedua adalah motif ekonomi ya. Motif ekonomi. Kalau tadi prinsip adalah suatu alasan ya. Nah, ya suatu alasan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi biar seminimal mungkin. Sedangkan kalau motif apa? Motif ekonomi adalah dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan. Jadi hasrat di dalam seseorang tersebut. Saya pengen beli ini. Saya pengen ini. Nah, saya pengen begini. Nah, dorongannya apa? Nah, ya. Apa pengaruh dari seseorang tersebut? Nah, dorongannya apa? Misalnya kalian pengen beli pulsa. Saya pengen beli pulsa yang harganya murah, yang aksesnya kenceng, yang kuotanya banyak. Nah, apa tuh? Nah, itu namanya dorongan. Saya pengen beli motor yang irit, yang murah, yang bagus. Nah, seperti itu contohnya ya. Itu namanya motif ekonomi ya. Motif ekonomi misalnya, Ibu contohkan lagi, seseorang bekerja. Kalau bekerja dapat apa secara ekonomi? Dapat uang atau dapat gaji. Itu namanya motif ekonomi. Kalau apakah ada motif non ekonomi? Ada. Non ekonomi itu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Contohnya, kalau kita bekerja tidak nganggur, paling tidak kita dapat pengakuan dari masyarakat bahwa kita bukan pengangguran dan tidak malu ya. Kita jelas kalau ditanya kerja di mana, bisa jawab, tidak dinilai negatif oleh masyarakat. Yang berikutnya ya. Jadi motif ekonomi dibagi menjadi dalam 3 kegiatan ya. Kegiatan ekonomi kan ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Kalau dalam kegiatan produksi misalnya ya, seseorang misalnya
memproduksi makanan ya, atau memproduksi apalah yang bisa dijual. Tetapi dia tidak, orientasi utamanya tidak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya memang dia tidak rugi, tetapi dia ada unsur atau motif non ekonominya supaya dapat menolong fakir miskin, supaya dapat menolong orang yang kurang mampu sehingga harganya tidak terlalu tinggi. Itu namanya motif. Kalau dalam kegiatan konsumsi, kita membeli barang misalnya ya, macam-macam barang misalnya. Pertama memang kita butuh barang itu ya, memperoleh kepuasan. Sementara itu motif non ekonomi apa? Mengkonsumsi barang itu agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, agar bisa dibilang gaul oleh temennya. Padahal tujuan yang utama kita secara ekonomi, kita mendapatkan kepuasan dari membeli barang tersebut karena memang butuh. Dan yang terakhir, motif kegiatannya dalam distribusi yaitu motif ekonomi. Misalnya kita punya koperasi, anggota koperasi ada yang panen atau ada yang punya pupuk. Nah, kita jual, kita distribusikan. Memang tujuan utamanya mendapatkan uang, tapi yang kedua sebenarnya tujuannya menolong dua-duanya, dua pihak. Baik pihak yang memproduksi maupun pihak yang akan mengkonsumsi. Kita sebagai jalur distribusi. Itulah motif ekonomi dalam hal kegiatan ekonomi yang disebut dengan distribusi. Karena kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 anak-anak: produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke ya, baik, Ibu lanjut. Yang H, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi. Dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Nah, dalam teori ekonomi dibagi lagi menjadi 2, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ilmu secara keseluruhan, secara negara, secara garis besar, ya. Nah, secara jumlahnya besar, ya. Kalau ekonomi mikro, ekonomi yang mempelajari tentang apa? Nah, konsumen, ya, individu, ya. Kalau yang makro, dia yang disampaikan atau yang dibahas sudah tingkat negara. Misalnya ya, ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian ya, mempelajari tentang pengangguran, mempelajari tentang inflasi. Udah urusannya ada tingkat negara. Tapi kalau mikro masih ilmu ekonomi yang mempelajari tentang individu, rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, perusahaan yang membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Seperti itu tuh ekonomi mikro ya. Lalu penjelasan dan pembagian ilmu ekonomi ini ada di buku halaman 19. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Sudah Ibu ringkaskan di situ. Nah, maaf kalau tulisan Ibu jelek, yaitu tulisan Ibu sendiri, lalu Ibu masukkan ke dalam PowerPoint. Ya, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Misalnya informasi yang lagi terkini, pengaruh virus corona terhadap perkembangan ekonomi di negara Indonesia, nah, atau di tingkat dunia, seperti itu ya. Yang kedua teori ekonomi, ya ini teori berarti. Kalau yang tadi ekonomi deskriptif itu mengumpulkan informasi yang lagi terkini. Kalau teori ekonomi ada yang mengemukakan para ahli. Nah, bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungannya tersebut dalam suatu hukum. Misalnya sekarang terjadi inflasi dihubungkan dengan teori inflasi. Sekarang lagi terjadi krisis dihubungkan dengan teori krisis. Sekarang misalnya lagi membahas uang dihubungkan dengan pengertian uang. Seperti itu ya, dihubungkan, namanya juga teori ya. Ada dasar hukumnya. Yang terakhir ekonomi terapan ya. Ekonomi terapan yaitu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi. Jadi gabungan ya, kolaborasi antara teori ekonomi tapi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi terapan adalah teori ekonomi untuk menjelaskan ekonomi deskriptif. Jadi kolaborasi, hubungan antara 2 dan 1. Paham ya? Oke. Ibu lanjut. Pembagian ilmu ekonomi ya. Tiap orang perlu menguasai ilmu ekonomi. Kenapa? Karena tiap orang pasti mengalami ya, namanya masalah ekonomi ya. Lalu ekonomi syariah.
Ekonomi syariah nanti akan dibahas poin I. Cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi, kalau tadi pembagian ilmu ekonomi, kalau ini cabangnya. Cabangnya ada banyak. Ada berapa? 8. Nah, kalau di buku paket silakan bisa dibuka halaman 20. Yang nggak punya nggak apa-apa. Ya. Dengerin penjelasan Ibu aja. Yang pertama ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang keuangan, perbankan, lembaga keuangan. Yang kedua ekonomi publik yang membahas tentang kebijakan pemerintah, APBN, APBD. Yang ketiga ilmu ekonomi industri, yaitu yang membahas tentang apa? Interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Ilmu ekonomi internasional yaitu yang membahas tentang perekonomian antar bangsa karena internasional. Kalau regional yang dibahas yaitu tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangannya. Lalu ekonomi sumber daya alam, berarti yang dibahas adalah tentang alokasi sumber daya alamnya. Kalau SDM, berarti yang dibahas adalah tentang membahas faktor produksi tenaga kerja, ya, misalnya pengangguran, upah minimum, tingkat pendidikan calon tenaga kerja, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi syariah, bertujuan menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasannya cabang ilmu ini ada antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba, dan perekonomian dan zakat. Itulah cabang-cabang dari ilmu ekonomi. Jadi, ulang kembali, kalau pembagian ilmu ekonomi ada 3, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Lalu teori ekonomi dibagi lagi menjadi 2, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dan cabang-cabang ilmu ekonomi ada 8, 1-8. Silakan kalian simak. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, ya. Nah, sekarang adalah tentang ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah yaitu ilmu yang membahas perihal ekonomi berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Itu adalah yang mengemukakan Muslimin tahun 2016. Jadi ilmu yang bahas tentang perihal ekonomi yang berbagai sudut pandang keislaman terutama dari aspek hukumnya atau syariahnya. Nah, ciri-cirinya apa? Ada 5. Kalau di buku silakan, yang ada buku bisa kalian lihat ekonomi syariah. Ada di halaman 23. Ada 5. Yang pertama kepemilikan faktor produksi. Jadi faktor produksi itu berlaku, ya. Namun pemanfaatannya harus sesuai dengan kehendak pemberi amanah yaitu Allah. Ya, jadi harus diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam karena kita bahasnya syariah. Yang B, sistem rangsangan. Rangsangan itu seperti moral dan dalam bekerja dan dalam ekonomi syariah. Alokasi sumber dayanya harus tepat, jaminannya dan penanggulangan kemiskinan ya harus diorientasikan, diutamakan, menghapus riba dan implementasi zakat ya. Mengenai zakat, Nakfi melihatnya mewakili filsafat Islam. Zakat adalah sebuah instrumen kebijakan sah yang tujuannya mendistribusikan kekayaan kepada kelompok fakir miskin. Prinsip-prinsip umum ekonomi syariah, hutan dan air, udara dengan segala isinya adalah milik Allah. Negara adalah wakil Allah di bumi. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah. Yang terakhir, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Satu lagi, perbankan syariah adalah hanya salah satu contoh aplikasi dalam dunia ekonomi yang berbasis syariah. Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkannya dana tersebut ya ke pihak lain dengan cara sistem kerjasama, dan yang terakhir memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Adapun yang diberikan oleh perbankan syariah yaitu bisa kalian simak ada di halaman 25. Ada bonus, ada bagi hasil, ada pendapatan. Kalau pendapatan bank syariahnya ada margin keuntungan, bagi hasil sewa, lalu pelayanan jasanya ada pendapatan fee. Ya, jelas ya. Dan selisih antara dari pendapatan dengan biaya nanti akan menjadi keuntungan pihak bank syariah. Demikian materi ini agak panjang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu sampai jam 22 malam ya. Ya.
Kalau yang tidak login, apalagi tidak mengerjakan, saya kosongkan nilainya. Minggu depan kita penilaian harian ekonomi KD 3.1 materi A sampai I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.